Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Jamaluddin. Saya mengajar di MIYPI Binangun. Saya adalah mahasiswa PPG UIN Antasari Banjarmasin tahun 2025. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran fikih tentang materi kurban. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul lagi pelajaran fikih dengan saya dan kita semuanya. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat. Itu semua berkat siapa? Berkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat marilah kita curahkan menuju kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dan semua pengikutnya hingga yaumul kiamah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, saya menanyakan dulu kepada anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, semangat semuanya. Sudahnya, yuk sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketuanya dipersilahkan. Are you ready, friend? Okay, let's pray together. Start. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin. Ya anak-anak, semoga dengan doa kita tadi kita akan diberi kemudahan, akan diberi nikmat oleh Allah dan juga diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Yuk anak-anak semuanya, kalian sebagai warga Indonesia yang baik, yuk kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, anak-anak silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Ku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya,
terima kasih. Silahkan anak-anak bisa duduk kembali. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ya, di sini nanti Pak Guru akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran, yaitu tentang apa itu semuanya? Tentang mengenal ibadah kurban. Nanti di sini anak-anak akan dijelaskan apa itu ibadah kurban, pengertian ibadah kurban, kemudian dalilnya atau ayat yang menjelaskan tentang dalil kurban, sama hukum melaksanakan ibadah kurban. Selanjutnya adalah hewan apa saja yang nanti akan dikurbankan beserta waktunya, waktu pelaksanaan ibadah kurban. Selanjutnya nanti ada juga tentang syarat-syarat hewan kurban apa saja, dan nanti diakhiri dengan apa? Dengan hikmah melaksanakan ibadah kurban. Anak-anak, mungkin sebentar lagi, 1 bulan lagi kalian akan melaksanakan ibadah ini, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha dilanjutkan dengan Idul Kurban, yaitu tentang ibadah kurban. Nanti Pak Guru akan menjelaskan tentang materi kurban. Yuk, biar kita lebih paham materi, bisa tahu jelas tentang materi kurban ini. Mari anak-anak kita perlihatkan, kalian nonton bersama, memahami bersama materi tentang kurban. Yuk, silakan. Ngomong langsung dah. Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkurban langsung diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi, "Fasholli lirabbika wanhar," yang artinya, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Syarat-syarat hewan kurban antara lain, hewan yang dikurbankan merupakan hewan ternak, yaitu sapi, unta, kambing, dan domba. Hewan-hewan tersebut telah cukup umur serta tidak dalam keadaan sakit dan tidak cacat. Tata cara penyembelihan hewan kurban antara lain, hewan kurban disembelih dengan menghadap kiblat, menggunakan pisau yang tajam dan tidak tumpul, serta membaca basmalah, takbir, dan doa. Hikmah berkurban antara lain, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, melatih diri untuk saling berbagi dengan sesama, serta menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri. Ayo kita datang bersama. Iya. Anak-anak, gimana materinya? Sangat sudah dipahami? Ya. Coba sebagai biar kita lebih menyenangkan belajar hari ini, coba anak-anak semuanya kita nyanyi bersama-sama. Tepuk. Hewan apa yang bisa buat kurban? Sapi, kambing, domba, unta, itu nama hewannya. Apa saja syarat hewan kurbannya? Tidak sakit, tidak cacat umurnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, Pak Guru akan menjelaskan kembali materi tentang kurban. Perhatikan bersama-sama. Anak-anak semuanya, apa itu kurban? Kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu. Hewan ternak apa saja? Kambing, sapi, unta, dan domba.
ditambah satu lagi, yaitu kerbau. 5 hewan ini yang boleh untuk disembelih menjadi kurban pada hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah, ditambah 3 hari setelahnya, yaitu namanya hari tasyrik. 11, 12, 13. Jadi ada berapa hari? Ada 4 hari waktu menyembelih hewan kurban. Setelah kita mengetahui, maka dalilnya. Hafal? Siap. Dalilnya surat apa itu? Al-Kautsar. Ya, ayat berapa? Ayat kedua. Coba bunyinya bersama-sama. Fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Dan yang kedua perintahnya apa itu? Dan berkurbanlah. Inilah dalil tentang anjuran kita untuk melaksanakan ibadah berkurban. Selanjutnya setelah kita tahu dalilnya, maka ada yang tahu nggak hukumnya? Apa tadi hukumnya? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya adalah syarat-syarat hewan kurbannya. Yang pertama, hewannya ditentukan. Apa saja? Sapi, terus unta, kambing, dan domba, ditambah kerbau. Yang kedua adalah hewannya harus cukup umur. Misalnya kalau kambing itu umur paling muda itu 1 tahun. Kenapa kalau harus 1 tahun? Kalau kambingnya masih 5 bulan sudah besar, masih kecil. Masih kecil, itu belum layak untuk berkurban. Cari hewan yang sudah berumur 1 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Untuk unta sampai 5 tahun. Dan selanjutnya hewannya tidak boleh sakit atau cacat. Selanjutnya anak-anak semuanya, yaitu bagaimana cara menyembelih hewan kurbannya. Biasanya orang-orang itu sudah ahli, sudah berani untuk menyembelih hewan kurban. Bagaimana caranya? Yang pertama harus menghadap kiblat seperti kita sedang melaksanakan sholat. Selanjutnya pisaunya atau pedangnya harus yang tajam. Kenapa? Kurban itu tidak boleh menyakiti hewannya. Dengan menyembelih cepat, maka itu mempermudah kita dalam berkurban. Yang terakhir, membaca basmalah dan takbir dan juga doa saat melaksanakan ibadah kurban. Ya, anak-anak semuanya, setelah kita mengetahui tata caranya, maka kita yang terakhir adalah hikmahnya. Apa itu hikmah? Manfaat kita melaksanakan ibadah kurban. Yang pertama apa, Mas Hafif? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa, Mas Mufid? Meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Yang ketiga, melatih diri kita untuk saling berbagi. Terakhir ini, menghindari sifat yang jelek, sifat tamak, sifat kikir, sifat sombong. Ingat, ini sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Makanya dengan kita berkurban, maka kita akan menghilangkan dari 3 sifat ini. Ya, yuk coba Pak Guru ingin menguji kalian. Pak Guru akan memberikan sebuah lembar kerja peserta didik. Kalian nanti ada satu kasus, kemudian nanti kalian pahami dulu kasusnya, setelah itu jawab pertanyaan. Mulai menuliskan data dirinya dulu, nama kelompoknya, kelompok apa, kemudian nama anggotanya. Setelah itu langsung dibaca itu, studi kasusnya. Ada sebuah cerita tentang kaitannya tentang kurban. Silakan. Bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok kelompok merah akan
kelompok merah akan menjelaskan tentang jawaban kami. jawaban kami. Ya, yang pertama silakan dibaca. Apa masalah utamanya? Pak Ali ingin berkurban dengan seekor kambing betina yang sedang hamil berumur 9 bulan. Iya, Pak Ali ingin berkurban, tapi kondisi hewan kurbannya sedang hamil. Selanjutnya, Harus memilih hewan yang sehat dan tidak cacat. syarat hewan kurbannya tidak cacat. Yang ketiga, waktunya Setelah sholat Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. iya, saat setelah Idul Adha dan hari tasyrik. Yang terakhir, solusi buat Pak Ali bagaimana? Pak Ali harus memilih hewan kurban yang tidak cacat dan tidak dalam keadaan yang sedang hamil. Iya, itu solusi dari kelompok merah. Tepuk tangan semua untuk kelompok merah. Coba. Pak Guru akan menyampaikan materi kembali. Coba. Kasusnya apa itu? Pak Ali ingin berkurban dengan seekor apa? Kambing betina. Dia itu sedang hamil. Kemudian kurbannya itu dilaksanakan tanggal 14 Dzulhijjah. Apakah menurut kalian sah atau tidak sah? Coba saya tanya, boleh nggak kalian berkurban saat hewannya sedang hamil? Tidak boleh. Yang kedua, boleh nggak berkurban tanggal 14 Dzulhijjah? Tidak boleh. Kenapa? Karena sampai tanggal 13. Jadi masalah utamanya adalah Pak Ali yang akan berkurban, dalam kurbannya kondisinya sedang hamil. Itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, Mas Afnan, syarat yang betul bagaimana? Syarat sah hewan kurban yang betul tadi, hewannya harus apa tadi? Tidak boleh cacat. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, hewannya harus kambing, terus sapi, terus unta, terus iya. Seandainya misalnya ini, Azam itu juragan ayam, punya 100 ekor ayam. Boleh nggak Azam itu kurbannya pakai 100 ekor ayam? Nggak boleh. Kenapa? Ayam tidak boleh untuk hewan kurban. Bagaimana cara solusinya tadi? Ya, Azam jual dulu ayamnya, nanti buat beli kambing atau sapi, maka itu boleh untuk berkurban. Maka solusi yang tepat untuk Pak Ali bagaimana? Carilah hewan kurban yang sehat, tidak cacat, dan tidak dalam keadaan yang hamil. Yuk kita simpulkan bagaimana? Kurban adalah bintang menyembelih hewan kurban. Apa saja hewan kurbannya? Yang pertama, sapi, kambing, domba, unta. Kapan waktunya? Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dan semuanya untuk siapa? Iya, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalil tentang kurban. Fasol bikawanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Terima kasih anak-anak semuanya. Coba saya tanya, apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa kita tadi dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini dengan bermanfaat dan kita berkesan untuk kita semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Guru akan menyampaikan sebuah pantun untuk kalian. Iya. Ya, jalan-jalan ke kota Bukit Tinggi. Oke. Lihat pemandangan yang warna-warni. Iya. Tuntutlah ilmu setinggi-tinggi. Insya Allah Allah akan memberkahi. Allahumma amin. Iya. Anak-anakku semuanya, terima kasih. Akhirnya pada
akhir pembelajaran ini Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada banyak kesalahan, ada tutur kata yang kurang baik, Pak Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Silakan nanti kita pulang hati-hati di jalan dan juga tidak melanggar aturan lalu lintas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.